Aku tidak pernah menyangka jika apa yang telah terjadi itu menimpa diriku. Aku juga tidak pernah mengira bahwa apa yang kuimpikan tiap malam itu adalah semua ulah dirinya. Perkenalkan, namaku sebut saja Ina, dan usiaku 48 tahun. Tetanggaku mengenalku begitu baik, dan juga mereka begitu menghargaiku. Karena memang, aku merupakan istri dari kepala desa tersebut. Orang kampung melihat keluargaku adalah keluarga yang harmonis. Sebenarnya, setelah sekian lama menikah, aku belum dikarunia keturunan. Dulu, ketika kami sudah 3 tahun menikah, kami sengaja mengangkat anak sepupu dari suamiku. Semua itu kami lakukan karena kami sangat mendambakan kehadiran buah hati. Dan juga, sekalian membantu sepupu suamiku yang memang ekonominya yang sangat berkecukupan. Namun, karena suatu peristiwa yang sangat tak wajar, saat itu usia anak angkatku sudah 19 tahun, aku terpaksa mengusinya dari rumah, walaupun aku sangat merasa terpukul. Sampai detik ini pun, suamiku belum tahu alasannya, mengapa Aris, anak angkatku keluar dari rumah setahun yang lalu. Jika ia bertanya padaku, aku terpaksa berbohong, dan selalu mencari-cari alasan, dan berpura-pura kebingungan, walaupun sebenarnya aku tahu semuanya, karena akulah yang mengusirnya dari rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Peristiwa tak wajar itu berawal ketika Aris yang sejak kecil hidup dengan orang tuanya yang kurang mampu. Akhirnya, aku dan suamiku mengajak Aris bersama kami, karena juga kami yang belum punya momongan, sangat menginginkan kehadiran buah hati. Kamu merawatnya seperti anak sendiri, hingga Aris tamat sekolah SMA. Kehidupan keluarga kami sangat bahagia. Aku bangga sekali dengan Aris. Ia tumbuh dengan pribadi yang sangat rajin dan sopan. Hal itu membuat diriku dan suamiku selalu merasa bahagia, seakan-akan Aris adalah anak kami. Rasanya, kebahagiaan ini juga mempengaruhi keharmonisan aku dan suami. Sebagai istri, walaupun kami sudah berumur, tapi kami masih rutin menjalankan kewajiban demikian itu, meski hanya 1 kali dalam seminggu. Sampai suatu hari, suamiku mendapat tugas selama seminggu di luar kota. Sebenarnya, suamiku mengajak kami, namun aku menolak untuk ikut, karena aku gak mau meninggalkan kegiatan di desa. Akhirnya, hanya suamiku sendiri saja yang pergi. Hari-hari tanpa suamiku, hanya aku dan Aris tinggal di rumah kami. Aku punya kesibukan sendiri sebagai istri kepala desa. Apalagi jika ada arisan di kampung. Karena aku sudah berusia hampir 50 tahunan, aku terlalu mudah kelelahan. Setelah kegiatan siang itu, aku merasa sangat capek. Aku pun langsung terlelap. Saat aku mulai merasa nyaman dalam kepulasanku, dan dalam keadaan setengah sadar, aku seperti merasakan keanehan pada diriku. Seperti ada hal aneh yang membuat pikiranku melayang-layang. Entah itu apa, aku pun juga tidak tahu. Setengah sadar dan tidak sadar, aku lihat Aris sedang berada di dekatku. Dengan setengah mengantuk, aku berkata, "Ada apa Riz? Mama capek nih," ucapku. "Gak apa-apa mah, Aris tahu mama abis arisan kan, makanya Aris mau pijitin mama." "Udah, mama istirahat aja ya," balas Aris. Aku sangat senang mendengarnya. Aku begitu bangga punya anak yang pengertian dan baik seperti Aris. Namun, di lain hari, lama-kelamaan, aku mengalami hari yang sangat aneh menurutku.
Terutama setiap malam, saat aku sudah terlelap. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku tidak tahu. Rasanya begitu bahagia sekali, dan membuatku seperti sedang menyelesaikan kewajiban dengan suamiku saja. Rasanya, istirahatku serasa tak ada beban. Perasaanku sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apakah mimpi yang timbul ini akibat kerinduan pada suamiku? Ya, aku yakin, mungkin karena aku rindu pada suamiku. Aku merasa seakan kembali seperti muda, makanya aku sering sekali mimpi tersebut setiap malam. Mimpi yang rasanya antara sadar dan tidak sadar, namun hadir setiap malam. Sejak suamiku pergi, aku senang tidur lebih awal, karena ingin cepat-cepat mengalami mimpi itu. Mimpi tersebut bagaikan membawaku ke alam surga yang penuh dengan keindahan, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku pun menduga ini adalah rezeki, agar perasaanku tetap terjaga dan tetap tersalurkan, walaupun hanya lewat mimpi. Perasaanku nyaman sekali, aku merasa seperti kedatangan suamiku yang sekarang lagi di luar kota, dan bahkan lebih darinya. Dan karena seringnya aku bermimpi, saat pagi bangun tidur, aku merasa kesegaran badanku lebih dari biasanya, dan membuatku bersemangat menjalani hari. Ketakutanku hanya satu, takut saat aku bermimpi, lalu mengigau. Dan suara merduku terdengar dari luar, apalagi sampai terdengar oleh Aris anak angkatku. Sudah berhari-hari, hampir tiap malam aku selalu bermimpi. Aku jadi heran, apa penyebabnya hingga terjadi begitu? Apakah ini dari nutrisi yang kukonsumsi? Soalnya aku punya kebiasaan minum teh hijau dan nutrisi lain sebelum tidur. Kata dokterku, itu baik untuk orang yang sudah berusia sepertiku. Akhirnya, aku coba meminum nutrisi itu saat pagi hari saja. Malamnya aku tidak minum lagi. Malam harinya, saat aku istirahat dan terlelap pulas, di tengah kepulasanku dan gelapnya lampu ruanganku, aku merasa mimpi itu datang kembali. Entah kenapa, namun aku sangat bahagia. Mimpi itu selalu nyaman dan seperti nyata. Saat itu, aku masih setengah sadar. Sekilas, aku masih memikirkan yang hadir di dalam mimpi itu adalah suamiku. Terdengar suara yang aku kenal di dalam mimpi tersebut. Aku memang sudah terbiasa istirahat dengan lampu ruanganku yang kumatikan. Di dalam gelapnya ruangan, aku mulai terjaga dari lelapku. Dengan perlahan kubuka mataku, walaupun aku masih merasakan kantuk. Yang membuatku heran adalah, aku sudah terbangun dari mimpiku, tapi rasa nyaman dalam mimpi itu bisa kurasakan di dunia nyata. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku seperti ini? Siapa ini? Pikirku. Saat aku tersadar penuh, dan mataku seperti melihat sekelebat bayangan hitam yang muncul dalam keremangan gelapnya ruangan. Dan yang membuat aku lebih kaget lagi, saat aku mendengar suara yang tidak asing bagiku. "Kamu ngapain di situ? Apa yang kamu lakukan, Aris?" ucapku. Ia langsung berlari keluar ruangan. Aku pun langsung mengejar sambil menangis penuh amarah. Aris pun menangis sambil berlari, mungkin karena ketakutan darinya. Dalam tangisanku, aku merasa bingung menghadapi perasaan ini, antara kalut, marah, dan benci. Hingga terucap kata-kata yang spontan keluar dari mulutku. "Keluar kamu dari rumah ini, Aris," ucapku dengan lantang. Aris terlihat keluar rumah dengan berlari. Aku duduk menangisi semua yang telah terlewati. Jadi, selama ini,
Mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi semua mimpi itu nyata. Ada apa dengan Aris? Ya ampun, aku tak habis pikir dengan semuanya. Dan setelah kejadian tak terduga itu, aku tidak keluar rumah selama berhari-hari. Bahkan semenjak itu, aku jatuh sakit. Sampai saat ini, aku masih belum lupa kejadian itu. Suatu hari, aku menerima sepucuk surat yang dikirim oleh Aris, tanpa alamat yang jelas. Ia berkata, ia meminta maaf padaku. Dia mengakui bahwa dia sudah salah. Ia pun berkata pada akhir suratnya, bahwa sampai kapanpun ia tidak akan pulang ke rumah. Ia malu dan merasa bersalah dengan semuanya. Namun, di dalam relung hatiku paling dalam, aku sebenarnya ingin memaafkannya, karena dia telah kuanggap sebagai anakku sendiri.